Masyarakat adat telah menghuni wilayah mereka sejak zaman dahulu. Namun saat ini tanah dan sumber daya masyarakat adat semakin diincar oleh pemerintah dan perusahaan yang datang untuk memasok mineral, bahan bakar, dan produk pertanian ke pasar global. Penggunaan lahan sering diputuskan dalam rencana tata ruang daerah dan nasional sebelum masyarakat mengetahuinya. Perusahaan, politisi, pejabat setempat dan aparat keamanan sering bekerja bersama-sama untuk memutuskan apa yang mereka pikir terbaik atas nama pembangunan nasional. Berulang kali, mereka bersama-sama memutuskan atas nama kepentingan keuntungan mereka sendiri yang sempit. Kolusi antara negara dan perusahaan membantu menciptakan kondisi untuk mengambil alih tanah masyarakat. Saat perusahaan maupun pemerintah merencanakan pembalakan, pertambangan, perkebunan, konservasi atau perubahan tata guna lahan lainnya, mereka sering menggunakan berbagai taktik untuk meyakinkan warga masyarakat untuk menerima dan mendukung proyek tersebut. Mereka memiliki banyak taktik yang dirancang dengan baik oleh para ahli di perusahaan-perusahaan itu. Orang-orang dalam film ini adalah masyarakat lokal yang lahannya telah menjadi sasaran untuk pembangunan skala besar. Dengan belajar dari pengalaman mereka, Anda dapat menyadari dan menjadi lebih siap untuk mengidentifikasi dan menghadapi taktik perusahaan di wilayah Anda sendiri. Di sebagian besar negara, masyarakat memiliki hak untuk diajak konsultasi atas rencana pembangunan yang akan berdampak bagi mereka. Sebenarnya masyarakat adat berhak menerima atau menolak sesuatu program atau proyek kalau mereka melihat program atau proyek itu akan merugikan mereka. Tetapi masyarakat adat juga boleh menerima kalau mereka lihat memang program itu akan menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa. Di bawah hukum internasional, masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak persetujuan yang dikenal sebagai persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Pada kenyataannya, banyak masyarakat dikecewakan oleh proses sosialisasi dan konsultasi. Salah satu contoh praktik buruk adalah mengabaikan segala bentuk konsultasi. Nah, ketika itu dilakukan oleh negara, tidak pernah bicara dengan kita, tidak pernah pamit. Mereka hanya ambil-ambil saja. Ternyata kita sudah hilang hak atas tanah. Kita sudah hilang hak atas air kita, sudah hilang hak atas sumber kehidupan kita. Seringkali masyarakat baru dapat mendengar rencana pembangunan ketika humas dari perusahaan datang mengunjungi mereka. Mereka melibatkan ahli sosiologi dan ahli-ahli lain untuk urusan mengelabui orang. Mereka mencari berbagai cara untuk memperoleh dukungan kami, meyakinkan kami dengan cara apapun. Rapat konsultasi kerap kali tidak pernah terbuka untuk semua orang di komunitas. Perusahaan mulai memberikan informasi tentang proyeknya, tapi hanya dengan sedikit orang, tidak semua. Mereka katakan bahwa dengan demikian mereka sudah berkonsultasi dengan kami. Mereka tak pernah menyelenggarakan pertemuan besar yang dihadiri seluruh masyarakat untuk membahas proyeknya. Cara lainnya adalah mengadakan pertemuan mendadak di komunitas saat banyak orang tidak berada di kampung atau belum kembali dari sawah atau ladang. Sayangnya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan mengatakan mereka punya izin untuk melakukan ini. Namun, saat berbicara dengan masyarakat, mereka akan bilang, orang yang memberimu izin tidak mengatasnamakan kami dan tidak berwenang untuk bicara atas nama kami. Perusahaan sering tidak transparan dalam berhubungan dengan masyarakat. Sebuah tipuan yang kerap digunakan perusahaan adalah penyalahgunaan tanda tangan untuk mengklaim dukungan atas proyek-proyek mereka. Mereka punya daftar hadir, orang-orang menuliskan namanya dan tanda tangan. Lalu perusahaan ini lampirkan daftar itu pada peta dan bilang peta itu sudah ditandatangani warga desa. Ada beberapa ya, tidak usah saya sebut investornya yang kurang transparan, yang sengaja memang mempermainkan katakanlah
masyarakat adat. Kita tidak tahu bahwa di samping itu mungkin mereka ada bawa surat MOU sebagai tanda tangan MOU, terselip juga mengenai harga, terus terselip juga mengenai hak tanah ini. Pada saat penandatanganan surat ini kami belum pernah diizinkan untuk pelajari surat ini. Tipuan lain yang digunakan adalah perusahaan membuat perjanjian lisan dengan masyarakat, tetapi kemudian mengubah perjanjian lisan tersebut dalam kontrak tertulis. Ini dokumen perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan. Secara lisan kami cuma bicara bahwa kami bukan melepas tanah, tapi kami kontrak selama perusahaan akan berjalan. Setelah itu dikembalikan kepada masyarakat. Ternyata dalam dokumen ini dilepas secara langsung kepada pihak perusahaan. Nah, ini dibohong oleh perusahaan kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami yang ada di kampung ini. Merasa ditipu. Sampai saat ini juga masyarakat sekarang lagi bingung kami akan kemana ini. Seringkali perusahaan masuk ke satu komunitas dengan janji-janji untuk membantu mereka. Mereka menjanjikan kami sekolah-sekolah, air bersih, gedung pertemuan masyarakat. Mereka janji akan melakukan segalanya untuk kami. Tidak ada yang keluar. Ini adalah pompa air yang menurut mereka akan memberikan kami air minum. Tetapi tidak ada air yang keluar. Anda telah melihatnya sendiri. Dulu dia bilang di sini kalau ada perusahaan mereka mau masukkan rumah baru dan jalan yang bagus dan sumber air yang bagus, mereka akan mencari air yang bagus untuk kehidupan masyarakat di sini. Tetapi pada saat ini kami tunggu janji-janjinya belum ada. Sampai saat ini kami masih hidup begitu saja. Perusahaan sering menjanjikan warga masyarakat bahwa mereka akan diberi pekerjaan yang baik. Sekarang memang ada perusahaan-perusahaan, berapa banyak perusahaan di sini dekat daerah. Tetapi begitu banyak masyarakat ini, tapi paling-paling diterima cuma 10 orang atau 15 orang. Yang lebih itu masih menganggur, belum ada pekerjaan. Ketika dalam sosialisasinya mereka akan merangkul semua anak-anak Damade yang tidak mempunyai skill, yang tidak mempunyai ijazah dan tidak mempunyai apa-apa, mereka rangkul semua menjadi tenaga buruh di dalam. Sampai sekarang, detik sekarang tidak ada anak-anak Damade yang cuma bekerja 2 orang. Dari berapa orang, 5 orang itu dipecat semua. Seringkali tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemimpin adat, atau kepala keluarga diberi perhatian khusus oleh perusahaan. Mereka datang dan mulai memberikan uang kepada para perangkat desa, tetapi melalui anggota DPRD, sebanyak 18 juta rupiah per desa. Tetapi uang tersebut hanya sampai pada para perangkat desa. Dan akhirnya mereka berkata bahwa proyek perusahaan di desa mereka bukanlah sebuah masalah. Ya, taktik perusahaan biasanya mengundang pucuk pimpinan, diajak makan, terus itu diundang, ditawarin kita kerja, ditawarin uang, dijanjiin akan dibangunin rumah, dan itu pernah juga saya rasakan. Berbagai daerah itu bisa dipecah belah. Para kepala desa lain telah menerimanya, tetapi saya katakan, biarkan saya mati miskin. Saya tidak berminat menyerahkan tanah saya pada orang-orang yang datang dengan janji-janji tanpa bicara dengan saya dan warga saya. Menawarkan uang, hadiah, atau pekerjaan kepada sebagian warga masyarakat, namun tidak kepada yang lainnya, adalah taktik untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat yang kompak merupakan kendala terbesar untuk pembangunan skala besar, sehingga memecah belah masyarakat adalah salah satu taktik paling efektif yang digunakan perusahaan untuk memperoleh lahan. Pecah belah dan kuasai telah menjadi taktik standar sejak zaman penjajahan. Dan sekarang terjadi lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Hati-hati dengan cara perusahaan untuk menguasai. Mereka akan buat kita bergantung.
mereka akan buat kita cemburu satu dengan yang lain dan mereka akan masuk. Kami belum berdemonstrasi lagi karena kami terbelah. Ada anak-anak muda yang sekarang bekerja di tambang, jadi orang tua mereka tak bisa melawan tambang. Ya, pernah ditipu itu. Satu kampung ini ditipu. Jadi sekarang kita dengan kita, orang Domande ini, baku tuntut. Kau yang tanda tangan secara diam-diam. Padahal ini perusahaan yang main, perusahaan yang punya permainan. Perusahaan sering memberitahu masyarakat bahwa mereka akan tetap miskin kecuali menyerahkan tanah mereka. Mereka akan bilang, Anda paling terbelakang dalam ekonomi, pendidikan, Anda harus melakukan sesuatu. Pada saat itu mereka akan katakan, kami dapat membantu, tapi Anda harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Mereka akan mengatakan, kami akan hancurkan hidup kalian, kami akan menghancurkan komunitas kalian. Mereka katakan, kami akan bawa kemajuan, kalian akan punya rumah sakit, sekolah. Tapi kenyataannya mereka bukan penderma. Kedermawanan ini adalah tipuan, jalan masuk. Sekali mereka masuk, mereka tak peduli lagi nyawa orang. Yang mereka pikir adalah mengumpulkan keuntungan lagi dan lagi. Anggota masyarakat yang tidak setuju dengan proyek perusahaan sering menjadi sasaran dalam upaya untuk mendiskreditkan orang yang melawan proyek tersebut. Perusahaan menyebut saya anti pembangunan, bahwa saya tidak mau pembangunan bagi warga saya. Perusahaan menuduh saya teroris, pengedar narkotika, maklar tanah, penyelundup kayu, terlibat perdagangan emas. Saya menyangkalnya. Kemudian penyiksaannya menjadi semakin parah. Perusahaan kadang juga menggunakan pengadilan untuk menuntut orang-orang yang menentang proyek mereka, seperti warga masyarakat ini di Indonesia. Saat masyarakat setempat mengambil langkah untuk mempertanyakan atau melawan proyek ini, mereka mungkin akan kena tuduhan kriminal. Hal ini, sayangnya, merupakan taktik yang sangat efektif bagi perusahaan untuk menghentikan perlawanan masyarakat terhadap proyek mereka, dan bahkan membungkam perdebatan antar warga. Sebagian perusahaan menggunakan suap, paksaan, dan dakwaan hukum untuk memastikan berjalannya proyek mereka. Namun perusahaan lain menggunakan taktik yang lebih kasar. Pemerintah kehutanan pakai preman-preman menakutkan masyarakat dengan hal-hal ancaman seperti geratak, pakai senjata, pakai polisi. Orang yang mencoba mengambil alih tanah kami mengenyahkan kami, mengerikan. Mereka menggusur, mengenyahkan, mengejar kami, memperlakukan kami dengan buruk, mendatangi para tetua kami dengan senapan mesin. Begitulah penggusuran dan penganiayaan terjadi. Perusahaan menanamkan uang dalam jumlah besar untuk merencanakan dan membangun proyek mereka. Mereka ingin memperoleh tanah masyarakat adat dan menggunakan banyak taktik untuk memastikan berjalannya proyek mereka. Sebagai komunitas, Anda berhak memutuskan bagaimana lahan Anda akan digunakan. Anda juga perlu bersiap diri terhadap berbagai taktik perusahaan. Masyarakat harus kritis melihat kehadiran berbagai pembangunan, berbagai program, berbagai modal yang datang ke desa. Sebaiknya mereka harus meminta penjelasan dari pihak-pihak luar, kira-kira program yang datang ke desa itu apakah akan membawa keuntungan, apakah akan berdampak terhadap lingkungan atau perekonomian masyarakat desa. Sebelum menonton video lain, luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkan beberapa pertanyaan. Taktik apa yang digunakan perusahaan? Apakah Anda memiliki pengalaman langsung dengan taktik ini? Dan bagaimana Anda dapat mengatasi taktik ini?
Banyak video lain dalam perangkat ini yang mengamati cara masyarakat menolak pengambil alihan tanah mereka. Silahkan memilih video yang ingin Anda tonton. Sebagai saran adalah rencana kehidupan, komunikasi, dan pejuang-pejuang perempuan dari Sungai Kerbau.